Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai aliran filsafat rekonstruksionisme sosial. Apa itu filsafat rekonstruksionisme? Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata reconstruct yang terdiri dari dua kata, re dan construct, yang artinya menyusun kembali atau menyusun ulang. Filsafat ini merupakan aliran yang berusaha merombak tatanan susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial yang merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Aliran ini menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat, di mana progresivisme hanya memperhatikan masyarakat pada saat itu saja. Padahal, yang perlu diperhatikan pada abad kemajuan teknologi yang pesat ini adalah rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh. Ada beberapa tokoh aliran filsafat rekonstruksionisme. Nah, itu menjadi tugas kalian mencari siapa-siapa sajakah tokoh-tokoh pada aliran ini. Prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, masyarakat dunia dalam keadaan kondisi krisis, di mana aliran ini menganggap bahwa krisis dunia yang sedang dialami merupakan persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global, tentang distribusi penyebaran kekayaan, rasisme, nasionalisme sempit, dan penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Persoalan tadi kemudian dianggap sebagai tantangan totalitarisasi modern, yakni hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional penduduk dunia. Yang kedua, aliran ini menyatakan penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Artinya, kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Era teknologi telah memunculkan saling ketergantungan dunia, di samping juga kemajuan-kemajuan di bidang sains. Ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial, di mana menurut aliran ini, sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peranan tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Tugas mengubah peran pendidikan amatlah urgen, karena kenyataannya manusia sekarang mempunyai kemampuan memusnahkan diri. Dari perspektif aliran ini, pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mengaburkan tuntutan mendesak transformasi sosial dan kemudian merintangi perubahan, atau instrumen untuk membentuk keyakinan masyarakat dan mengarahkannya ke peralihan ke masa depan. 4. Metode-metode pengajaran. Pada aliran ini, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis, di mana sebuah keharusan bahwa prosedur demokratis perlu digunakan di ruangan kelas setelah para peserta didik diarahkan kepada kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan ekonomi, politik, dan sosial. Yang kelima, pendidikan formal harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Artinya, pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didiknya akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka secara aktif memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Berikutnya, teori rekonstruksionisme dalam pendidikan. Nah, aliran ini menjelaskan beberapa hal mengenai pendidikan. Yang pertama, fungsi sekolah. Dalam teori ini, dalam aliran filsafat ini, fungsi sekolah merupakan lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar demi generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Yang kedua, metode pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumbuh pada kecerdasan asali, jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan umat manusia. Yang ketiga, kurikulum, mata pelajaran berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa depan. Mata pelajaran ini
berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan sains, politik, antropologi, sosial, dan psikologi yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri. Tujuan kurikulum menurut aliran ini adalah: 1. Mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. 2. Mengubah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Gagasan rekonstruksionisme mengenai implementasi kurikulum. 1. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. 3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dan berhadapan dengan pengalaman seseorang. Berikutnya, guru. Peranan guru menurut aliran filsafat ini adalah harus tampil dalam membantu siswa menghadapi persoalan perubahan, di mana guru dan pendidik lainnya bertindak sebagai instrumen perubahan sosial. Nah, menurut kamu, dalam peran guru ini, apa makna dari instrumen perubahan sosial? Kelima, peran pendidikan. Peran pendidikan pada aliran ini yang pertama, kepekaan akan adanya diskriminasi dalam pewarisan budaya. Kedua, berkomitmen jaga untuk bekerja bagi upaya reformasi sosial yang adil. Yang ketiga, kehendak mengembangkan mentalitas yang terencana yang mampu mengarahkan jalannya revisi budaya. Yang keempat, pengujian rencana budaya yang telah dilaksanakan dalam berbagai program mewujudkan reformasi sosial. Nah, menurut kamu, dalam aliran ini, apakah peranan siswa dalam aliran filsafat ini? Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai aliran filsafat pendidikan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.